Kami persilakan kepada jemaah yang berada di sebelah kanan dan kiri kami untuk dapat menempati posisi atau tempat duduk di bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, para pendengar dan pemirsa sekalian, malam ini kita bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar dalam program kajian Umat Bertanya, Imam Menjawab. Bagi jemaah, pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya kepada Imam Besar kita seputar masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan, dapat mengajukan secara langsung dalam majelis ini atau menulis pertanyaan dan mengirimkan ke kontak WA 0813 7131 4142 0813 7131 4142. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan waktu dan kesempatan pertama kali kepada jemaah yang hadir secara langsung dalam majelis ini bertanya kepada imam besar kita. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya waktu yang diberikan. Ini terkait masalah warisan. Beberapa pembicaraan dengan warga masyarakat itu pembagian waris itu kadang-kadang cenderung terlalai Bu ya. Pas meninggal tapi pembiaran aja. Pas waktunya nanti ada beberapa bulan, kadang bertahun, barulah dibicarakan masalah waris. Sebagai contoh, meninggal suami, tapi orang tua suaminya masih ada di sisi hidup. Nah, tapi tak dibicarakan masalah waris ini. Jadi pertanyaannya sebenarnya kapan harus mulai dihitung waris itu kalau seseorang sudah meninggal? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Madawi Saleh. Kami persilakan kepada jemaah lainnya. Sebelah kanan ya, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Win. Apa hukum apa hukumnya azan untuk mayit saat akan dikuburkan? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelah kanan tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, sementara kita dengar setiap azan utamanya di saat maghrib, waktu kita berbuka itu setiap masjid berbeda waktu azannya dengan yang lainnya. Bagaimana kita menyikapinya, atau kita yang berpuasa sebagai pedoman kita untuk berbuka puasa, masjid yang mana akan kita ikuti? Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, pengaturan tikar masjid. Apakah ada aturannya secara syar'i, atau dibolehkan tidak diberikan jarak? Karena kadang-kadang kita sering, kalau kita di saf kedua menabrak teman di depan. Begitu juga kalau kita di saf pertama ditabrak oleh teman di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kalau masih ada jemaah yang ingin bertanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami sampaikan kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya kepada imam besar kita, silakan menulis dan mengirimkan pertanyaan ke kontak WA 0813 7131 4142. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Mardawi Saleh yang menanyakan tentang waktu pembagian warisan. Kapan sebaiknya waktu pembagian harta warisan dalam perspektif Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini duduk kita kembali di rumah Allah ini, laksanakan kewajiban kita dan juga untuk duduk di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu kita malam ini tanya jawab. Sudah beberapa pertanyaan yang masuk, yang ditanyakan langsung oleh yang hadir, di antaranya Bapak Mardawi Saleh mempertanyakan ukuran waktu harus membagi warisan yang ditinggalkan oleh si mayat. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang meninggal dunia itu, di antara mereka ada yang meninggalkan warisan harta. Jadi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia itu namanya tarikah atau irs atau miras. Kemudian tarikah ini apa saja yang berhubungan atau kewajiban-kewajiban yang melekat dengan tarikah. Tarikah itu
harta yang ditinggalkan si mayat. Ada beberapa kewajiban yang melekat pada harta itu dan harus dibayarkan dari harta itu secara berurutan. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, adalah seluruh biaya-biaya penyelenggaraan jenazah, mulai daripada memandikan, mengapankan, menyolatkan sampai menguburkan. Kalau semuanya itu butuh biaya, maka dari mana biaya itu diambil? Maka biaya itu diambil kalau seandainya dia meninggalkan harta tarikah, diambillah biaya itu semua dari tarikah, dari harta yang ditinggalkannya. Kemudian apabila setelah selesai dikuburkan, kemudian memakan biaya dan diambil dari harta yang ditinggalkannya, lalu masih sisa harta tersebut, masih ada kelebihan, maka yang kedua digunakan harta itu, melekat pada harta itu kewajiban melunasi hutang-hutangnya. Ingat itu, melekat pada harta itu. Jadi jangan sembarang diambil, boleh diambil. Yang kedua yaitu kewajiban membayar seluruh utang-utangnya, yang mana utang ini terbagi dua: utang kepada Allah, utang kepada sesama manusia. Utang kepada Allah seperti kafarat, fidyah, zakat, nazar, dan segala dan bentuk-bentuk yang lain. Apabila utang-utang ini ada, maka wajib dibayarkan dari hartanya, utang kepada Allah. Kemudian yang berikutnya utang manusia. Barangkali dia dalam hidupnya punya utang kepada banyak orang atau kepada beberapa orang. Oleh karena itu, utang-utangnya ini wajib dibayar. Dibayar dari mana? Dari harta, dari tarikah yang ditinggalkannya. Maka tidak boleh harta itu dibagi. Kenapa? Karena dia masih memiliki utang dengan orang lain. Itu dibayarkan. Dan utang ini ada utang yang ada gadainya, ada jaminannya. Mungkin hartanya itu dijaminkannya untuk utang-utangnya, atau ada utang-utang yang tidak ada jaminan. Maka didahulukan terlebih dahulu melunasi seluruh utang-utang yang ada jaminannya, sehingga jaminannya itu diambil kembali, kemudian ditutupi seluruh utang. Nah, kalau sudah ditutup utang itu, baru berikutnya utang yang tidak ada jaminan. Kadang-kadang utang itu tertulis, kadang-kadang utang itu tidak tertulis. Maka apabila utang itu tertulis, ada dokumen-dokumennya, bukti-buktinya, maka itu harus dibayar. Kemudian kalau tidak ada tertulis, maka itu biasanya kebiasaan kita, masyarakat kita, sebelum mayat diantar ke kuburan, berkumpul seluruh orang-orang yang bertakziah. Kemudian ahli waris mengumumkan apabila ada yang meninggal, almarhum atau almarhumah memiliki utang kepada yang hadir atau kepada yang lain mungkin yang tidak hadir, maka cepat disampaikan kepada ahli waris. Maka dibayarkan kalau ada tuntutan, kalau dimaafkan alhamdulillah. Setelah utang-utang dilunasi, lihat harta masih sisa enggak? Kalau tidak ada sisa, tidak ada lagi warisan, selesailah sudah. Tetapi kalau seandainya, ini juga menjadi catatan, kadang-kadang utang-utang yang meninggal itu dibayar oleh salah seorang anaknya, karena mau cepat proses sebelum warisan dibagikan. Maka ada anak yang tampil untuk membayar utang orang-orang tuanya. Maka di sini ya tergantung, kalau si anak tabarruk, sukarela, maka tidak ada masalah dan itu kebaikan. Tetapi kalau harta warisan ada dan dia menuntut, kemarin saya pakai uang saya dulu,
Dan sekarang sebelum dibagi warisan, saya ingin ngambil bagian saya dulu. Kenapa? Karena kemarin saya pakai uang saya. Sebab kalau seandainya tidak begitu, kan dibagi uang dia kepada yang lain-lain. Nah itu memang melekat dengan harta tadi. Nah, maka di sini berhak yang membayar utang almarhum siapa saja. Kemudian setelah ingin dibagi warisan, dia mengambil dulu haknya. Maka wajib diberikan dari harta si mayat itu sebelum dibagi sebagai warisan. Apakah yang membayar melunasi anak-anaknya atau orang yang lain? Terserah. Kalau Rasulullah SAW ketika dia menjenguk bertakziah kepada si mayat, ketika beliau mensolatkan, biasa beliau umumkan apakah si mayat ini punya utang atau tidak. Kalau seandainya dia punya utang, maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang membayar utangnya? Kalau ada nanti yang di antara yang hadir menunjuk, saya yang menjamin utangnya saya bayar, maka Rasulullah langsung mensolatkannya, menyolatkannya jadi imam. Tapi kalau tidak ada, maka apa kata Rasulullah? Solatkan oleh kalian saudara kalian ini. Maka Rasulullah pergi. Nah, ini menunjukkan apa? Pelajaran sebenarnya bagi kita. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan hutang. Karena konsekuensinya bagi perjalanan hidup kita menemui Allah itu berat. Kalau bersangkut paut dengan manusia, maka jangan dianggap remeh. Masalah utang piutang, mengelabui orang lain, itu menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Nah, ada orang lari-lari dari utang, tak tahu dia ngazab diri sendiri itu. Maka seharusnya kita mencari orang siapa tempat kita berutang, dicari bayar. Apalagi mati kita tak tahu. Setelah kita meninggal dunia, kalau ahli waris kita bagus, memikirkan ya tak, iyalah. Tapi ada ahli waris tak menahu dia deh. Tak ada kasihan kepada yang meninggal. Semua materialis, pengen merebut harta saja, tak peduli dia. Nah, maka menghindari seperti ini, kita yang punya harta waspada, maka jaga. Maka utang piutang ditulis. Maka Allah menganjurkan seluruh utang piutang itu ditulis, kemudian dibawa ditaruh di sebuah dokumen, supaya nanti tidak susah lagi ahli waris kita membayar utang piutang kita. Ini nasihat saya. Nah, maka kalau seandainya sudah dibayar utang piutang, masih sisa harta, belum bisa dibagi langsung. Dilihat wasiat-wasiatnya. Apakah dia punya wasiat tertulis atau wasiat tidak tertulis? Wasiat tidak tertulis, pokoknya diwasiatkannya kepada seseorang dan itu memiliki saksi, ada saksinya. Nah, maka kalau nantinya ada saksinya, maka wasiat itu bisa diterima. Kalau tidak ada saksi, susah menerimanya. Kalau tertulis, nah ada pula saksi, maka itu nanti dibayarkan. Jadi dibayarkan berapa? Wasiat itu paling tinggi dibayarkan 1/3, paling tinggi daripada harta yang sisa tadi. Artinya sisa 100, ya sudah 1/3 paling tinggi, cuma sekitar 35. Kalau lebih dari itu 50 umpamanya, dia wasiatkan, saya wasiatkan harta saya 50 juta untuk si anu, padahal harta sisa tinggal 20 juta lagi, atau 50 juta, tidak bisa. Maka yang diambil cuma 1/3 dari 50. Itu aturan Allah, aturan Rasulullah SAW. Kalau sudah ada wasiat dan sudah dibayarkan semuanya, baru nanti masalah warisan. Maka yang sisa itu menjadi harta waris. Apa maksud jadi harta waris? Harta itu berserikat, semuanya yang punya adalah ahli waris yang ditinggalkan. Jadi itu harta bersama lagi. Harta bersama bagi seluruh ahli waris, yang mana masing-masing telah ditentukan oleh Allah bagiannya, dan wajib disampaikan harta itu kepada yang berhak. Itu hak masalahnya. Siapa yang memutuskan hak itu? Allah. Bukan main-main perasaan.
Maka Allah katakan tilka hududullah, itu adalah aturan ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Maka di sini Bapak Ibu wajib dia dibagi sesuai dengan sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah. Karena banyak orang sekarang tidak mau dia menyelesaikan membagi harta warisan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Kepengen damai-damai saja. Kita sebagai orang beriman, konsekuensi orang beriman wajib menerima seluruh keputusan Allah. Kalau tidak, bahaya kita. Allah nafikan iman daripada orang yang tidak mau menerima keputusan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tak beriman sampai mereka menerima seluruh putusan-putusanmu, apa yang kamu tetapkan untuk mereka, dan mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka sedikit pun kesempitan, tidak merasa susah, tidak merasa sulit, dan tidak merasa terbebani dengan keputusanmu itu. Dan mereka wa yusallimu taslima. Maka ciri orang Islam bahwa dia menerima secara totalitas apa yang menjadi hukum Allah. Maka jangan cari hukum-hukum yang lain. Dan Allah telah tetapkan bahwa ahli waris siapa yang menjadi ahli waris, Allah sudah tetapkan semuanya. Dan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak menerima, siapa nanti yang tidak bisa menerima, dan berapa kadar masing-masing, itu rinci sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Salah satu hukum yang Allah turunkan secara rinci, Allah yang merincikannya, itu adalah hukum waris. Maka ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa hukum waris ini berat. Padahal zakat itu kan rukun Islam itu. Bayangkan. Tetapi masalah apa harta yang wajib dizakatkan, kemudian Bapak Ibu sekalian berapa nisabnya, berapa kadar yang dikeluarkan, itu diatur oleh Rasulullah yang menjelaskannya. Itu menjelaskan. Di dalam Al-Quran hanya zakat itu perintahnya umum sifatnya. Tetapi waris Allah rinci. Siapa yang menjadi ahli waris? Kalau orang tua, anak meninggal, berapa dapat bagian bapak, berapa bagian ibu, anak berapa, anak perempuan apa, cucu bagaimana, semuanya ada dalam Quran. Itu salah satu termasuk hukum yang rinci dengan ukuran-ukurannya yang dijelaskan Allah langsung dalam Al-Quran. Masalah waris begitulah beratnya. Tiba orang sekarang dimain-mainkannya masalah waris itu. Maka jangan bermain-main dengan masalah waris. Kapan itu dibagi? Bapak Ibu sekalian, pertama sekali, kapan ahli waris berhak terhadap harta itu semuanya, dan itu menjadi hak mereka semenjak kepastian wafatnya yang meninggal, yang almarhum. Jadi semenjak dia wafat, maka langsung dia melengket hak dia terhadap harta itu. Maka itu hak dia. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Apa kata Allah? Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah ditinggalkan dua orang tuanya atau karib kerabat. Bagi perempuan juga ada, Bapak Ibu sekalian, bagian dari harta ditinggalkan oleh dua orang tua dan juga karib kerabat, sedikit atau banyak, dan itu adalah bagian yang diwajibkan, yang telah ditentukan. Siapa menentukan? Adalah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ulama sepakat mengatakan masalah waris ini adalah merupakan hak yang sangat kuat yang melekat kepada seseorang yang Allah berikan. Maka dia tidak gugur karena lama tak dibagi, tidak pernah gugur. Walaupun sudah nenek moyang tak dibagi, wajib dibagi. Maka tidak bisa gugur itu. Oh sudah hilang, sudah apa, tidak bisa. Maka nanti
terpaksa kita semua nanti yang meninggal itu dihitung lagi. Dan siapa sekarang yang menerimanya? Berat. Maka dia tidak gugur. Kemudian juga tidak gugur karena tidak ada yang menuntut karena masalah malu. Karena kadang-kadang orang tua, ibu yang tinggal dikuasai harta, gugur pembagian waris tidak. Karena kadang segan malu nuntutnya. Jadi kalau malu nuntutnya tidak juga gugur. Itu tetap hak dia. Nah, kemudian juga tidak Bapak Ibu sekalian gugur bagian saya sudahlah begitu saja. Tidak bisa. Harus ditentukan. Ya saya sudahlah, saya tidak punya. Tidak bisa begitu. Harus dibagi dulu. Ditentukan haknya. Kalau sudah tentu haknya, silakan setelah itu. Kamu kasih sama siapa? Dan memangnya kita bersaudara. Walaupun kita kaya, 5 orang saudara kita. Bapak meninggal, kita lihat banyak yang miskin. Ya sudah, bagian saya kalian bagi aja lah. Tidak boleh begitu. Harus dibagi dulu. Dan dia tidak gugur dengan begitu. Tidak ada tanazul. Setelah nanti dibagi, ditentukan hak masing-masing. Setelah itu baru, oh saya kasih ini punya saya, ambil atau oke. Tapi jangan ada tanazul. Kan di sini Bapak Ibu sekalian, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam bukunya dia mengatakan, wa tamamul miras an yamutal muwarris. Jadi warisan itu kalau sudah meninggal yang punya harta itu, maka apa? Hak waris, hak warisan itu Bapak Ibu sekalian sudah melekat pada ahli waris. Nah, kemudian dan dia tidak berhak untuk menolak dan tidak tanazul. Maka tidak ada istilah damai-damai. Nah, kemudian apa yang menjadi kebiasaan kebanyakan orang menunda-nunda pembagian waris beberapa tahun, kemudian segan, malu. Orang baru meninggal, gak enak kita berbantah-bantah masalah harta. Itu Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan itu perilaku yang salah. Jadi melambat-lambatkan, mengakhir-akhirkan karena segan menekan karena baru orang meninggal, orang tua yang meninggal, masa kita bagi-bagi harta. Segan sama ibu yang masih hidup, ataupun ibu yang meninggal, bapak yang masih hidup, segan maka tidak dibagi harta. Atau nanti ada orang segan nanti dituduh dia tamak harta. Kan ada itu. Ada saudaranya selalu nuntut, bagi-bagi. Kamu ini rakus sekali, tidak boleh. Itu hak itu. Terima kasih kepada saudara yang menuntut supaya dibagi cepat. Karena ada pula dituding pula saudaranya itu. Kamu ini keterlaluan ini. Kenapa kau minta-minta terus? Karena semuanya diam saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini hak yang melekat. Maka kalau ada yang mendorong, terima kasih. Berarti apa? Ingin menyelesaikan hak. Kemudian melambat-lambatkan, sengaja melambat-lambatkan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa masuk dalam larangan menunda-nunda pemberian hak orang lain, dan itu dicap zalim. Oleh karena itu hak ketika bisa dibagi wajib disegerakan. Jangan ditunda-tunda alasan, tidak ada alasan. Maka di sini apa kata Rasul? Kata para ulama, dikhawatirkan orang-orang yang menunda-nunda pembagian warisan itu masuk dalam ancaman apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, matadul ghani zulmun, bahwa orang-orang yang menunda hak orang lain padahal itu bisa dilakukan, bisa dibayarkan, itu merupakan kezaliman. Maka di sini wal matal itu, matul ghani itu apa? Menyampaikan hak kepada orang yang berhak. Ini hak sanu. Kita bisa mampu untuk menyampaikannya. Apa alasan kita menunda-nunda, melambat-lambatkan? Kemudian hak dia barangkali digunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Barangkali dia susah, kadang-kadang terpaksa berutang padahal dia punya harta di warisan. Coba, terpaksa pula dia berutang ke bank pakai riba pula segalanya. Warisannya ditahan. Astagfirullahalazim. Banyak sekali mudaratnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kepada kita yang orang-orang beriman, yang sholat, puasa,
Agama ini semuanya sama, perintah Allah sama, jangan dibeda-bedakan. Puasa rajin tapi tiba masalah warisan nggak dibagi. Apa alasan kita membeda-bedakan? Perintah untuk membagi warisan perintah Allah juga. Perintah mengerjakan sholat perintah Allah juga. Perintah puasa itu perintah Allah juga. Maka semua perintah Allah, tidak boleh kita beda-bedakan. Nanti terlibat pula kita nanti orang membeda-bedakan agama. Beriman dipercaya dengan ini, tidak pula dipercaya dengan ini. Ini berbahaya, nanti masuk ancaman kita. Saya sebelum saya kepada ini, dan nanti apa? Berakibat yang negatif. Negatif berletak keluarga. Kemudian macam-macam lah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, apabila hak itu sudah ada, apabila hak sudah tetap, artinya sudah terbayar semua utang-utang apa, maka wajib disegerakan. Itu hukumnya. Tak boleh lambat-lambat. Wajib disegerakan hak orang. Kalau tidak kita zalim. Nah, kemudian ada dua syarat yang disyaratkan oleh ulama untuk menyegerakannya. Pertama sekali, apabila memungkinkan untuk membaginya, itu menyampaikan setiap hak kepada yang berhak. Itu pertama, bisa, memungkinkan, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Yang kedua, bahwa tidak ada maslahat di dalam takhir sama sekali. Tapi kalau mentakhirnya itu umpamanya ada maslahat, ya barangkali Bapak Ibu sekalian belum bisa menghitungnya, maka dihitung dulu, atau di maslahat takhir, karena harta yang ditinggalkannya banyak yang tidak diketahui, maka dicari tahu dulu di mana saja. Banyak bapak tanah banyak, meninggal dunia tidak sempat ngasih tahu sama ahli waris. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada pula ditakhir karena kadang-kadang tidak ada di antara ahli waris yang bisa membeli bagian-bagian yang diwariskan, menunggu penjual dulu, pembeli dulu datang. Ini ada kan masalah-masalah dalam takhir. Kalau ada masalah, ada masalah. Tetapi kalau seandainya memungkinkan untuk dibagi, tidak ada masalah untuk mentakhir, maka kata para ulama, mentakhir pembagian warisan dalam hal ini masuk dalam ghulul namanya. Ghulul itu apa? Kalau dalam bahasa kita korupsi, dalam bahasa kita khianat terhadap harta, khianat terhadap hak orang lain. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat dalam harta, maka akan harta yang dikhianatinya itu akan membelenggunya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, seperti fatwa daripada salah seorang ulama Syafi'iyah, dia katakan tata'ayyanul mubadaratu ilal haqqi wa la yasughu at-ta'khir min ghairi uzrin. La siyama wa fit ta'khir dararun alaihi li fawati ghallatin aw samaratin aw darrin. Coba lihat. Wajib disegerakan hak-hak waris itu kepada yang berhak. Wajib. Ta'ayyan, wajib ain. Dan tidak boleh ditakhir tanpa ada uzur, alasan sama sekali. Apalagi kalau ditakhir ada mudarat. Apa mudaratnya? Yang seharusnya bagian dia tadi bisa diinvestasikannya, ya kan? Bisa dijalankannya. Barangkali kemarin dapat 100 karena terlalu lama. Kalau dihitung lama itu, kalau diinvestasikan sudah menjadi 1 juta. Kalau diberikannya kepada hewan sapi, mungkin sapinya sudah 100 ekor. Yang kemarin 10 ekor, ya kan? Gara-gara ditakhir tidak apa? Berapa orang yang dirugikan? Barangkali dia bisa bangun rumah, barangkali dia bisa beli kendaraan, dan kendaraan itu memudahkan dia untuk bergerak. Banyak sekali mudaratnya. Itu kenapa dilambatkan? Barangkali dia bisa nanti menanam, membuat kebun itu berbuah. Begitulah seterusnya. Maka nanti kalau seandainya kita lambat-lambatkan, kemudian hak-hak itu yang kita tahan-tahan, atau ada pihak-pihak yang menahan tak mau membagi dan merugikan orang lain, kerugian itu tanggunglah dia nanti dosanya.
maka itu adalah sebuah kezaliman. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya tergantung kepada iman. Maka orang Islam, orang beriman, maka dia menerima apa menjadi keputusan Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, itu Allah mengatakan. Dan juga beriman perempuan, kalau kalian memang beriman, kecuali kalian cuma mulut aja beriman. Kalau kita benar-benar beriman, tidak berhak mempunyai pilihan selain apa yang dipilih, yang ditetapkan Allah. Semua kita menerima. Walaupun nafsu kita, kadang-kadang apa ketamakan kita kepada harta untuk menahan supaya mendapat manfaat ada. Kalau ditahan lama-lama dapat manfaat atau kabur hak orang, setelah itu dia menguasai lagi. Astagfirullahaladzim. Ditunggunya meninggal orang, anak-anak tidak ada menuntut, habis oleh dia. Makan itu harta haram semua. Nanti tunggu resikonya nanti dikubur. Maka sekali lagi kepada masyarakat, setelah meninggal waris, kalau sudah harta warisan itu bisa dibagi, bagi sesegera mungkin. Jangan kita nanti melakukan kezaliman menahan hak-hak orang yang berhak di dalam harta tarekah. Inilah fatwa ulama, wajib disegerakan selagi pas dua syarat, bisa dibagi, kemudian tidak ada maslahat di dalam takhir. Nah, ini yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bissawab. Ya, nanti kita sambung. Ada beberapa pertanyaan seperti apa hukum mengazankan orang yang meninggal. Soal kita jawab nanti setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله